Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda dengan nomor induk mahasiswa 20003 dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep bayi tabung dalam pandangan Islam. Yang pertama ada pengertian bayi tabung. Bayi tabung atau yang secara medis disebut in vitro fertilization adalah proses di mana sel telur dibuahi oleh sperma di luar rahim. Hukum bayi tabung dalam pandangan Islam yang pertama haram jika mendatangkan pihak ketiga. Program atau metode bayi tabung dan inseminasi buatan yang melibatkan pihak ketiga selain suami istri yang sah dalam hal menggunakan sel sperma, sel telur, atau rahim hukumnya haram dalam Islam. Yang kedua, bayi tabung pada masa iddah hukumnya haram jika metode bayi tabung dan inseminasi buatan dilakukan setelah suami wafat. Para ulama tetap mengharamkannya karena sang suami memiliki sperma tersebut sudah wafat, sehingga pernikahan tersebut sudah berakhir. Yang ketiga, mubah. Dalam ikatan suami istri dari istri yang sah, dalam fatwa ulama dinyatakan bahwa jika bayi tabung dengan sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri yang sah, maka hukumnya mubah atau diperbolehkan. Ada beberapa dalil Quran dan hadis mengenai bayi tabung. Yang pertama ada surat At-Tin ayat 4 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lalu ada pula sebuah hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmizi, yaitu tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya atau sperma pada tanaman orang lain, yaitu vagina istri orang lain. Banyak pasangan yang memiliki kesulitan untuk mempunyai anak menjadikan bayi tabung sebagai program alternatif. Tercatat, sebanyak 3.200 bayi lahir di Indonesia pada tahun 2019. Jumlah tersebut didapat dari 30 klinik kesehatan di Indonesia. Dan selanjutnya ada beberapa public figure yang menggunakan proses bayi tabung, diantaranya ada April Jasmine, Asmiranda, Zaskia Sungkar, Inul Daratista, dan Tia Arista, dan lain-lain. Biaya proses bayi tabung berbeda-beda, seperti halnya di Rumah Sakit Bunda Menteng, yaitu kisaran biayanya sebesar 40 juta, Rumah Sakit Family Pluit kisaran harga mulai dari 20 juta sampai 60 juta, Klinik Marula berada di kisaran 60 sampai 70 juta per program. Yang terakhir ada Klinik Teratai Rumah Sakit Gading Pluit berkisar antara 39 sampai 80 juta rupiah. Ada dampak dari proses penggunaan bayi tabung. Yang pertama, pada program bayi tabung proses pembuahan terjadi secara tidak alami, yang artinya proses pembuahan dilakukan secara buatan. Metode pembuahan ini tidak menutup kemungkinan untuk menimbulkan resiko terhadap kelainan pada ginjal, jantung, maupun organ tubuh lainnya. Yang kedua, pendarahan saat tahap pengambilan sel telur. Yang ketiga, kehamilan di luar kandungan kemungkinan terjadinya sebesar 5%. Ibu terserang infeksi atau lupus serta alergi mengalami resiko keguguran sebesar 20%. Ada beberapa kelebihan menggunakan proses bayi tabung. Yang pertama, bayi akan cenderung lebih kuat, bisa menentukan jenis kelamin dan memberi kesempatan untuk hamil bayi kembar. Perbedaan bayi tabung dan inseminasi. Jika bayi tabung yaitu merupakan prosedur medis yang pengambilan sperma dari pria dan sel telur dari wanita untuk dipertemukan di luar organ wanita agar terjadi proses pembuahan.
Prosedur mempertemukan sperma dan sel telur untuk proses pembuahan tersebut dilakukan di sebuah media khusus. Jika inseminasi, yaitu prosedur medis berupa pemasukan sel sperma pria dengan kualitas terbaik ke dalam rahim wanita untuk memudahkan proses pembuahan sperma pada sel telur wanita. Sperma tersebut dicuci dan dipadatkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke rahim dengan menggunakan kateter melalui leher rahim. Keberhasilan program bayi tabung tergantung usia. Usia di bawah 30 tahun, tingkat peluang keberhasilannya mencapai 44,5%. Sedangkan di usia 30-38 tahun, peluang berhasilnya mencapai 28-30%. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.